warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 Daus, Al-Badr, dan 2 Darul Mutakin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ayu. Kali ini Bu Ayu akan memberikan pelajaran tema 6, subtema 1, muatan pelajaran matematika. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah siap ya memulai pelajaran hari ini? Oke, simak videonya, jangan di skip-skip. Oke, yang pertama Bu Ayu akan menjelaskan satuan baku untuk berat. Kalau kemarin di tema 5, kalian sudah mempelajari satuan baku untuk panjang. Nah, sekarang ini akan kita pelajari satuan baku untuk berat ya. Nah, berat benda itu diukur menggunakan alat ukur baku. Contoh alat ukur baku adalah timbangan. Tahu timbangan kan? Nah, ada 3 jenis timbangan yang sering digunakan untuk menimbang benda, yaitu timbangan pasar, timbangan kue, dan timbangan digital. Hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat gram atau disingkat G, kemudian kilogram disingkat kg, atau hektogram disingkat Hg. Nah, yang harus kalian ingat adalah bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram, ya. Kemudian 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram dan 100 gram. Itu ya, itu diingat-ingat. Kok bisa, Bu? Nah, sekarang coba kalian amati tangga di bawah ini. Di situ ada tangga konversi berat namanya ya. Nah, di situ ada keterangan setiap turun 1 tangga itu dikali 10 ya. Kemudian setiap naik 1 tangga dibagi 10. Seperti itu ya. Nah, cara cepatnya biar kamu tidak usah mengalihkan ya. Setiap turun 1 tangga itu ditambah 1 nol ya. Kalau 1 tangga berarti tambahi 1 nol. Kemudian kalau 2 tangga berarti 2 nol ya. Kemudian kalau 3 tangga ditambahi lagi 3 nol, seperti itu ya. Kemudian tiap naik 1 tangga dikurangi 1 nol. Jadi kalau turun tadi itu nolnya ditambah ya, sesuai jumlah tangganya. Kalau jumlah tangganya 1 ya ditambah 1. Kalau jumlah tangganya 5 berarti nolnya juga ditambahi 5. Nah, kalau naik itu nolnya dikurangi sesuai dengan jumlah tangga yang dilewati. Seperti itu ya. Contoh, 20 kg itu sama dengan 200 hektogram. Betul apa salah? Nah, coba sekalian kalian lihat kilogram. Kilogram ada di mana? Ya, di paling atas ya, kilogram sudah ditandai, sudah ketemu ya. Oke. Kemudian hektogram. Hektogram di mana? Di bawahnya kilogram. Nah, berarti dari kilogram ke hektogram itu turun berapa tangga anak-anak? Ya, turun 1 tangga. Nah, kalau turun 1 tangga, tadi nolnya ditambah 1. Nah, tadi kan soalnya 20 kg. Itu ada berapa nolnya? 1 ya. Berarti ditambahi 01 lagi. Jadi berapa? 200. Paham ya? Oke. Kemudian contoh kedua, 6000 gram itu sama dengan 60 hektogram. Betul apa salah? Coba kita lihat. Gram di mana? Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, gramnya ditandai ya di situ. Kemudian hektogram di mana? Ya, di bawahnya kilogram tadi ya. Nah, sekarang dari gram ke hektogram naik apa turun? Naik. Nah, naiknya berapa tangga anak-anak? Iya, 2 tangga ya. Naik 2 tangga. Nah, kalau naik tadi berarti nolnya dikurangi ya. Artinya nolnya dihilangkan. Karena naik 2 tangga berarti nolnya dihilangkan 2. 6000 tadi nolnya berapa? 3 ya. Nah, nolnya dihilangi 2. Jadi nolnya tinggal 1. Berarti hasilnya berapa? 60 hektogram. Paham anak-anak? Nah, nanti bisa kalian pelajari di rumah dengan berlatih soal ya.
Atau kalau belum jelas, bisa tanya ke guru kelasnya masing-masing. Gak apa-apa, kalian tanya saja ke guru kelas, nanti pasti akan dijawab ya. Oke, kemudian contoh timbangan berat. Bu Ayu punya beberapa contoh timbangan berat. Yang pertama, timbangan pasar. Seperti ini bentuknya timbangan pasar. Sudah tahu kan? Oke, timbangan pasar ini biasanya selain disebut dengan timbangan pasar, juga disebut dengan timbangan duduk atau timbangan bebek ya. Kemudian yang kedua ada timbangan kue. Nah, yang ibunya suka membuat kue pasti di rumahnya ada timbangan seperti ini. Betul? Ya. Kemudian yang ketiga itu ada timbangan digital. Ya, timbangan digital itu seperti ini. Biasanya kita temui di mana? Ya, di toko buah ya. Oke. Kemudian selain ketiga itu tadi ada satu lagi timbangan. Timbangan apa? Timbangan badan. Seperti apa bentuknya? Iya, seperti ini. Jadi kalau kamu mau nimbang badan ya di timbangan badan. Jangan kamu nimbang badan di timbangan kue. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya, timbangannya nanti rusak. Oke, selanjutnya mengukur berat benda dengan timbangan. Nah, contoh timbangan yang banyak digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar. Perhatikan contoh hasil penimbangan berikut. Nah, di situ nimbang apa anak-anak? Telur ya. Nah, seperti itu. Kemudian di situ kalian lihat jarumnya ada di angka berapa? Ada di angka 500. Seperti ini, biasanya satuan beratnya itu adalah gram ya. Berarti beratnya telur ini berapa? 500 gram. Paham? Oke. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan ya. Jarumnya ya yang diperhatikan. Oke. Kemudian, nah ini timbangan apa tadi ya? Ini timbangan pasar. Nah, jika menggunakan timbangan pasar, hasil pengukuran dilihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Jadi, kalau di timbangan pasar itu ada namanya anak timbangan. Yang mana anak timbangan itu? Nah, itu yang ada tulisannya 1 kilo sama 1 ons itu anak-anak yang warnanya kuning. Ya, biasanya itu dari besi ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan timbangan pasar, itu kita lihat jadi antara barang sama anak timbangannya. Nah, kalau sudah seimbang, berarti beratnya yang ditimbang itu sama dengan anak timbangan, seperti itu ya. Nah, pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda. Ada anak timbangan dengan berat 1 kilo, 500 gram, 1 hektogram, dan sebagainya. Lah, itu kok ada 1 ons, Bu? Ons itu apa? Nah, ons itu adalah nama lain dari hektogram. Jadi, 1 ons itu sama dengan 1 hektogram. Jadi, kira-kira beratnya ini berapa anak-anak? Ya, 2 kilogram lebih 1 ons. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian langkah-langkah mengukur berat benda dengan timbangan. Di sini yang pertama adalah langkah-langkah mengukur berat benda dengan timbangan kue. Langkah-langkahnya yang pertama, letakkan benda yang akan ditimbang pada wadah yang disediakan. Diletakkan di situ ya. Oke. Kemudian perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Nah, posisi akhir jarum menunjukkan berat benda yang ditimbang. Jadi, kalian lihat jarumnya ya. Nanti kalau jarumnya udah berhenti, nah itu berarti berat bendanya adalah seperti yang ditunjuk jarum itu. Coba kalian lihat di sini. Jarumnya mengarah kemana anak-anak? Ya, jarumnya mengarah ke garis di antara 200 dan 300. Nah, itu kira-kira berapa ya? Ya, beratnya adalah 250. Apa satuannya? Gram atau kilogram? Kalau timbangan kue, ya 250 gram. Paham? Oke, sekarang kita lanjut ke mengukur berat benda dengan timbangan pasar. Langkah-langkahnya yang pertama, letakkan benda pada wadah timbangan. Kemudian, letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya sesuai berat yang diinginkan. Jadi,
Kamu ngisi bendanya, misalkan kamu mau menimbang apa ya, buah atau telur gitu ya. Kamu masukkan dulu barangnya itu ke wadah timbangannya. Nah setelah itu kamu pengen berat berapa, nah itu baru ditaruh anak timbangan sesuai yang kamu inginkan, seperti itu. Jika hasil timbangan belum seimbang, kurangi atau tambah anak timbangan sehingga seimbang, seperti itu ya. Contohnya ini, jadi mangga, nimbang mangga, nah itu kemudian ditaruh anak timbangan. Berapa itu beratnya? 3 kg ya. Oke, kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Nah, jadi di sini ada gambar anak timbangan. Yang pertama itu ada 500 gram, kemudian yang bawahnya itu beratnya 1 kg. Nah, pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat berbeda-beda sesuai besarnya. Meskipun berbeda, sebuah benda dapat menunjukkan berat yang tetap sama. Oke, yang sebelah kanan itu menggunakan 2 anak timbangan yang masing-masing beratnya 1 kg. Kemudian yang sebelah kiri itu menggunakan anak timbangan berapa? 4, masing-masing beratnya berapa? 500 gram. Nah, yang harus kalian ingat adalah 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Ya, paham? Sudah diingat? 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Oke, sekarang kita lihat gambar yang kanan. Itu 2 anak timbangan masing-masing beratnya 1 kg. Kalau dijadikan gram, berapa jadinya? Kan tadi 1 kg sama dengan 1000 gram. Kalau 2 kg itu berapa gram? Ya, 2000 gram ya. Oke. Kemudian kita lihat yang sebelah kiri. Ya, di situ ada 500 gram beratnya anak timbangan yang jumlahnya ada 4. Ya, 500 gram itu dikalikan 4 anak-anak. Nah, berapa itu? Berapa gram jumlahnya? Ya, 2000 gram. Sama enggak yang kanan sama yang kiri? Sama ya? Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa masing-masing beratnya adalah sama, walaupun anak timbangan yang digunakan itu berbeda. Jadi berapa? Berat telur sebelah kiri adalah 2 kilo, berat telur sebelah kanan juga 2 kilo. Paham? Oke. Kita amati contoh satu lagi. Di sini ada contoh. Nah, yang sebelah kiri ada jeruk ya. Dia menggunakan anak timbangan yang besarnya masing-masing 500 gram dan ada 2 anak timbangan. Kemudian yang sebelah kiri, sorry yang salah. Yang sebelah kanan itu menggunakan 2 anak timbangan yang masing-masing beratnya 500 gram. Kemudian yang sebelah kiri menggunakan anak timbangan 1, ya, itu beratnya 1 kg. Diingat lagi bahwa 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Ya. Oke, sekarang yang kanan coba kalian lihat di situ. 2 anak timbangan yang masing-masing beratnya 500 gram itu kalau dijumlah jadinya berapa? 1000 gram. 1000 gram berapa? 1 kilogram. Jadi sama ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa berat jeruk sebelah kanan 1 kilogram dan berat jeruk sebelah kiri juga 1 kilogram. Bagaimana? Paham? Oke, seperti biasa ya. Kalau belum paham, kalian tanyakan ke orang tua kalian atau guru kelas kalian masing-masing. Oke? Sekarang saatnya Bu Ayu memberikan tugas. Tugasnya apa? Mengerjakan LKS tema 6, penilaian harian subtema 1, muatan pelajaran matematika, halaman 24, poin A sampai dengan poin C. Paham ya? Oke, sekarang Bu Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.